Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum jami'an, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembacaan kitab Makna La Ilaha Illallah wa Muqtadaha wa Atharuha fil Fardi wal Mujtama'i. Makna La Ilaha Illallah, konsekuensinya dan pengaruhnya bagi individu dan masyarakat, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Profesor Dr. Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Di halaman 12 beliau memberikan mukadimah dalam kitabnya, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi wa kullu man tabi'ahu wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala amarana bi dzikrihi wa asna ala zakirina wa wa'adahum ajran aziman, fa amara bi dzikrihi mutlaqan wa ba'dal faraghi minal ibadati. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kita, kepada umat Islam, untuk berzikir kepada Allah. Allah memuji orang-orang yang senantiasa berzikir. Bahkan Allah menjanjikan kepada mereka pahala yang sangat besar. Allah menyuruh kita untuk berzikir kepadanya secara mutlak, kapan saja, tidak terbatas oleh waktu. Setelah menyelesaikan ibadah-ibadah, Allah tetap menyuruh, tidak putus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 103, "Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Apabila kalian telah selesai dari melakukan salat, fadhkurullaha, tetaplah kalian berzikir kepada Allah. Ingatlah Allah, baik dalam keadaan berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Kemudian dalam ayat yang lainnya, surat Al-Baqarah ayat ke-200, Fa'idha qadaitum manasikakum fadhkurullah kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Maka apabila kalian telah selesai menunaikan ibadah haji, ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kalian dahulu mengingat ayah nenek moyang kalian, dengan zikir yang lebih banyak dari itu. Dahulu orang-orang musyrik ketika mereka setelah menunaikan ibadah haji sering menyebut nenek moyang. Allah ganti, setelah selesai ibadah haji tetap berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Wa amara bi dzikrihi asna'a ada'i manasikil haji khasatan. Allah telah menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah setelah selesai menunaikan ibadah haji secara khusus. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 203, "Fa'idza afadtum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram." Allah menyuruh kita untuk berzikir di saat menunaikan ibadah haji secara khusus. Apabila kalian telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah ketika di Muzdalifah. Wa qala ta'ala wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Kemudian Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah 203, berzikirlah kepada Allah di hari-hari tasyrik, di hari di mana manusia menikmati hewan kurban. Tetap Allah memerintahkan kita untuk berzikir, tidak putus dari zikir. Wa sar'a iqamatus sholati li dzikrihi, dan Allah mensyariatkan untuk menegakkan salat, tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Jadi zikir itu adalah, salat itu adalah di dalamnya zikir.
Wa aqimis sholata li dzikri. Allah mengatakan dalam surat Thaha ayat yang ke-14, dan tegakkanlah salat untuk mengingatku. Ya. Makanya ketika kita salat, kita berusaha untuk menghayati makna-makna ucapan-ucapan yang ada di dalam salat agar kita mengingat Allah SWT dengan sempurna. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa surbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik, ya, 11, 12, 13 Zulhijjah adalah di mana manusia kaum muslimin makan dan minum, wa dzikrillah, dan tetap berzikir kepada Allah. Hadis ini hadis dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Ya. Jadi meskipun kita bergembira, ya, menikmati sesembelihan hewan kurban, tetap Allah menyuruh kita, demikian juga nabinya, untuk berzikir kepada Allah. Ya. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu udzukurullaha kadzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Allah tegaskan lagi dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sampai dengan 42, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, bertasbihlah di pagi dan petang. Walimakan afdalu zikri, dan zikir yang paling utama, ya, kita berzikir bisa dengan subhanallah, bisa dengan Allahu Akbar, dengan astagfirullah, dengan alhamdulillah, ya. Dan zikir yang paling afdal yaitu ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja dan tidak ada sekutu baginya. Kama warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, berdasarkan riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu du'ai du'a'u arafatin. Doa yang paling baik, sebaik-baik doa adalah doa yang dibaca pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli. Sebaik ucapan yang aku ucapkan, demikian juga para nabi sebelumku, zikir yang mereka ucapkan yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rawahu Tirmidzi. Ya, ini adalah zikir yang paling afdal. Ya, redaksinya berbeda-beda, ya. Ada yang singkat la ilaha illallah, ada yang agak panjang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, atau yang paling panjang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah sebaik-baik zikir, seutama-utama zikir. Walima kanat hadhil kalimatul azimah la ilaha illallah laha hadhil manzilatul aliyah min bain anwa'i dzikri wa yata'allaqu biha ahkamun. Oleh karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di antara jenis-jenis zikir yang lainnya, dan kalimat ini juga memiliki hukum-hukum yang berkaitan dengan kalimat tersebut. Ya. Ada hukum-hukum yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak dimiliki dengan ucapan-ucapan zikir yang lainnya. Walah syurutun, bahkan kalimat ini memiliki syarat. Ya. Di kalimat la ilaha illallah memiliki syarat. Ya. Walah maknan wa muqtadan, memiliki arti yang harus dipahami dengan benar. Memiliki konsekuensi. Falaisat kalimatu tuqalu bil lisani faqat. Kalimat yang tidak cukup hanya diucapkan saja. Ya. Lima kana al-amru kadzalika athartu an takuna mawdu'u hadithi. Ya. Oleh karena pentingnya perkara ini, aku memilih tema dari kalimat la ilaha illallah sebagai tema pembahasanku. Ya, rajian minallahi ta'ala an yaj'alana wa iyyakum min ahliha al-mustamsikina biha. Dan aku berharap kepada Allah agar apa yang aku tulis ini, ya, menjadikan kalian semua termasuk orang-orang yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan benar. Orang yang berpegang teguh dengan kalimat tersebut, wal arifina limaknaha wal amilina bimuqtadaha zahiran wa batina. Termasuk orang-orang yang memahami makna la ilaha illallah dengan benar
mempraktekkan konsekuensinya zahir maupun batin. Wa sayakunu hadithi an hadhil kalimati fi hududi niqati taliyah. Kemudian beliau meliputi, ya, kitab ini mencakup beberapa permasalahan yang penting sebagai berikut. Ya, kitab ini diuraikan dengan beberapa sub tema. Yang pertama adalah makanatul la ilaha illallah fil hayat, kedudukan kalimat la ilallah dalam kehidupan. Kemudian tema berikutnya wa fadliha, keutamaan dari kalimat la ilallah. Kemudian yang ketiga wa i'rabiha, ya, i'rab kalimat la ilallah, kedudukan kata dari sisi bahasa, dari sisi nahwu, ya, kedudukan kata di dalam kalimat la ilallah. Wa arkaniha wa syurutiha wa ma'naha. Kemudian pembahasan berikutnya rukun, syarat dan makna la ilaha illallah. Wa muqtadaha, konsekuensi dari kalimat la ilallah. Kemudian berikutnya sub tema wa mata yanfaul insana talaffudu biha. Kapan ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi seseorang? Wa mata la yanfa'u dzalika, dan kapan kalimat la ilallah tidak memberikan manfaat? Wa asaruha, kemudian juga beliau membahas pengaruh individu, pengaruh kalimat la ilallah, ya. Fa aqulu musta'inan billahi ta'ala, dan beliau mengucapkan doa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah mukadimah yang beliau sampaikan. Kemudian kita masuk kepada subtema yang pertama, yaitu makanatul la ilaha illallah fil hayat, kedudukan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan, ya. Supaya kita tahu setinggi apa, semulia apa kalimat la ilallah dalam kehidupan, ya. Innaha kalimatun yu'linuha al-muslimuna fi adhanihim wa iqamatihim, kalimat yang sering diucapkan oleh kaum muslimin di dalam azan dan iqamat mereka, wa fi hutabihim wa muhadatsatihim, dalam pembicaraan mereka, dalam khutbah, ya, dalam kajian, dalam pembahasan. Wa hiya kalimatun qamat bihal ardu was samawati, ya. Kita lihat kedudukan kalimat la ilallah. Kalimat la ilallah, kalimat inilah yang menyebabkan bumi tegak, langit tegak, ya. Wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat, ya. Seluruh makhluk itu diciptakan juga karena kedudukan la ilaha illallah. Kalau bukan karena la ilaha illallah, seluruh makhluk itu tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa biha arsalallahu rusulahu, dengan adanya makanatul la ilallah, ya, karena kedudukan kalimat la ilallah, Allah mengutus para rasulnya. Wa anjala kutubahu, Allah menurunkan kitab-kitabnya. Wa syara'a syara'i'ahu, dan Allah, ya, mengatur syariat-syariatnya. Wa li ajliha nusibatil mawazinu, karena kedudukan kalimat la ilaha illallah, timbangan-timbangan itu ditegakkan, dipasang untuk menimbang amalan baik dan buruk. Wa wudi'atil dawawin, pengadilan akan digelar, akan diselenggarakan nanti di akhirat, ya. Wa qama suqul jannati wan nar, ya. Dengan sebab kedudukan kalimat la ilallah, adanya pasar surga dan adanya neraka, ya. Wa biha in qasamatil khaliqatu ilal mu'minin wa kuffar, ya. Dengan adanya kalimat la ilaha illallah, terbedakan manusia, demikian juga jin, ya, terbelah, terbagi menjadi mukmin dan kafir. Faya mansa'ul khalqi wal amri was thawab wal iqab, ya. Adanya penciptaan, adanya perintah, adanya balasan, hukuman, ini juga karena makanatul la ilallah, karena kedudukan kalimat la ilaha illallah. Wa yalhaqu alladhi khuliqatilahul khaliqatu, ya.
Kalimat la ilallah adalah kalimat yang hak, yang dengannya makhluk diciptakan. Wa an huquqiha as-su'al wal hisab. Dari kalimat tersebut, dengan adanya kalimat la ilallah, ya, adanya pertanyaan, ya, adanya pemeriksaan, adanya hisab, perhitungan amal. Wa 'alaiha yaqa'u thawabu wal iqab, ya, adanya pahala dan hukuman, ya. Wa 'alaiha nusibatil qiblatu, dengan sebab kedudukan kalimat la ilallah, kiblat itu didirikan, ya. Wa 'alaiha usisatil millatu, ya, agama ditegakkan karena kalimat la ilallah. Wa li ajliha juridat suyuful jihad, ya, pedang-pedang jihad dihunus, tidak lain dan tidak bukan karena kedudukan kalimat la ilallah, ya. Jadi jihad itu tujuannya untuk menegakkan kalimat la ilallah, bukan untuk yang lainnya. Wa hiya haqqullahi ala jami'il ibad, ya. Kalimat la ilallah ini adalah hak Allah atas seluruh hamba-hambanya. Fahiya kalimatul Islam. Kalimat la ilallah disebut juga kalimat Islam. Wa miftahu daris salam, kunci, ya, pembuka surga. Wa anha yus'alu al-awwalun wal akhirun. Makhluk yang pertama, manusia pertama sampai yang terakhir akan ditanya, ya, akan ditanyakan tentang kalimat la ilallah. Fala tajulu kudamal abdi baina yadayillahi hatta yus'alu an mas'alatain, ya. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hadapan Allah nanti kecuali akan ditanya dua masalah. Mada kuntum ta'budun, ya, apa yang kalian sembah? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, mada ajabtum mursalin, bagaimana sikap kalian terhadap para rasul, ya. Pertanyaan yang pertama, al-jawabul ula, adalah jawaban bitahqiqi la ilallah, ya, yang berhubungan dengan kalimat la ilallah, ma'rifatan wa iqraran wa amalan, baik secara ucapan ataupun secara amalan. Wa jawabu saniyah, adapun jawaban yang kedua yaitu bitahqiqi anna Muhammadan Rasulullah, ya, merealisasikan persaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ma'rifatan wa inqiyadan wa ta'atan, baik dari sisi ilmu, berpegang teguh, kemudian mentaati beliau, dan seterusnya. Hadil kalimatu hiya al-fariqatu bainal kufri wal Islam. Kalimat ini juga pembeda antara kufur dan Islam. Wa hiya kalimatut taqwa. Kalimat la ilallah juga disebut kalimatut taqwa wa urwatul wusqa, dan juga disebut urwatul wusqa. Wa hiya allati ja'ala Ibrahim, ya, yang mana Nabi Ibrahim menjadikan kalimat tersebut kalimat tabaqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un, kalimat yang terus menerus, ya, terus menerus disampaikan kepada keturunannya, ya, agar mereka kembali kepada kalimat la ilallah, ya. Surat Al-Juhruf ayat 28. Wa hiya allati syahidallahu biha li nafsihi wa syahidat biha malaikatuhu wa ulul ilmi min khalqi. Dan kalimat la ilallah adalah kalimat yang dipersaksikan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang diberikan ilmu dari hamba-hambanya menyaksikan kalimat tersebut, ya. Biasanya sebuah persaksian itu akan dinilai juga dari siapa yang mensaksikan. Kalau yang mensaksikan ini adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, tentu yang disaksikan pun adalah perkara yang agung, ya. Misalnya orang yang terhormat di kampung, dia ketika akan menikahkan putrinya, tidak mungkin dia mengambil saksi pernikahan putrinya orang sembarangan, nggak mungkin. Dia akan mencari saksi pernikahan anaknya dari kalangan orang-orang yang terhormat. Itu baru manusia, ya. Bagaimana dengan kalimat la ilallah? Yang mempersaksikan adalah Allah sendiri. Demikian juga malaikat, ulul ilmi, orang-orang yang diberikan ilmu, ya. Yang mempersaksikan adalah Allah, zat yang maha agung, makhluk Allah yang mulia,
para malaikat dan orang-orang yang berilmu, demikian juga yang disaksikan. Ini adalah perkara yang sangat penting, perkara yang maha penting. Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-18, Syahidallahu annahu la ilaha illallah. Syahidallahu annahu la ilaha illahuwa. Allah mempersaksikan sesungguhnya dialah Allah yang tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Demikian juga malaikat mempersaksikan, ulul ilmi qaiman bil qist, dengan keadilan. Saksi yang adil. Mereka adalah para saksi yang adil. La ilaha illallah, la ilaha illahu wal azizul hakim. Dialah Allah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kemudian Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala mengatakan, "Ungdur majmu'at tauhid." Silahkan ya, jika ingin lebih luas lagi ya, bacalah kitab Majmu'at Tauhid ya, mengenai kedudukan kalimat la ilaha. Wahya kalimatul ikhlas. Kemudian kalimat la ilaha juga memiliki sinonim kalimatul ikhlas. Wa syahadatul haq, persaksian yang hak. Wa da'watul haq, kalimat la ilaha adalah seruan yang hak. Wa bara'atu minasyirki, kalimat la ilaha adalah ungkapan berlepas diri dari kesyirikan. Wa li ajliha khuliqal khalqu, dengan sebab kalimat tersebut makhluk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'buduni, kecuali untuk menyembahku, kecuali untuk mewujudkan kalimat la ilaha illallah, kecuali untuk mengamalkan kalimat la ilaha. Ya. Wa li ajliha ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu, dengan sebab kalimat tersebut ya, para rasul diutus, kitab-kitab diturunkan. Ya. Kita lihat dalam surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah kami mengirimkan sebelum engkau Muhammad seorang rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya. Dan di dalam wahyu tersebut isinya apa? Annahu la ilaha illa ana. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'buduni, maka sembahlah aku saja. Sembahlah kalian. Ya. Kalian sembahlah aku. Fa'buduni. Ya. Maka sembahlah aku. Kemudian Allah SWT juga ya, menerangkan dalam surat An-Nahl ayat yang kedua, "Yunazilul malaikata birruh." Allah menurunkan para malaikat, yaitu dengan wahyu min amrihi, atas perintahnya, ala man yasha'u, kepada hamba-hambanya, min ibadihi, yang Allah kehendaki. Untuk apa Allah menurunkan para malaikat membawa wahyu, kemudian diberikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki? An-angdiru, untuk memberikan peringatan yang di dalamnya berisi annahu la ilaha illa ana fattaquni. Tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka takutlah kepadaku, bertakwalah kepadaku. Inilah ayat-ayat yang menyebutkan bahwa betapa tingginya makanatul la ilallah, kedudukan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan. Kemudian Syekh Al-Fauzan membawakan perkataan Ibnu Uyainah, man an'amallahu ala abdin minal ibadi ni'matan a'dhamu min an arrafahum la ilaha illallah. Ya. Tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada para hambanya, ya. Tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada hambanya, yaitu nikmat seseorang mengetahui arti dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Wa inna la ilaha illallah, karena sungguhnya kalimat la ilaha li ahli jannah, milik penduduk surga. Kalimat la ilaha itu milik penduduk surga. Kalma ilbaridi li ahli dunia, sebagaimana air yang dingin, air yang dibutuhkan untuk penduduk dunia. Ya. Ini perkataan Ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala. Ya, manusia yang ada di dunia itu tidak bisa hidup tanpa air yang dingin. Ya, tidak bisa hidup.
saking pentingnya, ya. Demikian juga kalimat la ilallah, ya, seorang tidak bisa masuk surga kecuali karena kalimat la ilaha illallah. Ya. Faman qalaha usima maluhu wa damuhu. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, ya, terpelihara harta dan darahnya. Waman abaha, dan siapa yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilallah, famaluhu wa damuhu khudira. Maka harta dan darahnya terancam, bahaya, tidak aman. Ya. Fa fi sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan mengingkari sembahan selain Allah, hurima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Harta dan darahnya terjaga, adapun perhitungannya, ya, perhitungan yang sebenarnya di sisi Allah. Ya. Kita hanya menilai seseorang itu berdasarkan lahiriahnya. Adapun yang ada di dalam batinnya kita serahkan kepada Allah. Hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan Imam Muslim dan Imam Ahmad. Wahya awalu ma yutlabu minal kufari indama yud'auna ilal Islam. Kalimat la ilallah adalah kalimat pertama kali yang dituntut setiap orang kafir yang masuk ke dalam Islam. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz sebagai dai ke negeri Yaman, Rasulullah memberikan briefing, ya, memberikan arahan sebelum sahabat Mu'adz radhiyallahu anhu berangkat. Apa yang diucapkan Nabi kepada beliau? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitabi. Sesungguhnya engkau Mu'adz akan datang kepada penduduk, ya, dari kalangan ahlil kitab, Nasrani dan Yahudi. Falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadata alla ilallah. Hendaklah yang pertama kali kamu dakwahkan kepada mereka yaitu persaksian tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah saja. Al-hadis akhrajahu fi sahihaini. Hadis ini dikeluarkan Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian juga dikeluarkan Imam Tirmidzi, An-Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Imam Ad-Darimi. Ya. Hadis ini juga menjadi kurikulum di dalam berdakwah. Ya. Dakwah yang disampaikan kepada masyarakat hendaklah mengikuti anjuran dari Nabi, mengikuti kurikulum dari Nabi, yaitu dakwahkanlah pertama kali kepada manusia, ya, yaitu syahadata alla ilallah, persaksian tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah saja. Wa bihada, ya, ta'allama makanataha fid dini wa ahamiyataha fil hayat. Ya. Oleh karena inilah, ya, beliau, ya, setiap muslim diharapkan bisa mempelajari kedudukan kalimat la ilallah di dalam agamanya, mempelajari pentingnya kalimat tersebut di dalam kehidupan, ya. Wa annaha awwalu wajibin 'alal ibad, dan ini yang pertama kali wajib bagi setiap muslim, ya, untuk dipelajari. Li annaha asasul ladzi tubna alaihi jami'ul amal. Karena kalimat ini menjadi landasan, menjadi pondasi, seluruh amalan itu dibangun di atas kalimat ini. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari beliau kita lebih semangat lagi untuk mempelajari kitab ini, ya, karena sangat penting, ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.